Tadi kalau memang harus ditunda karena kondisi alam, Mas Dimas berarti meyakini dong kalau sebelum Pilpres ini nanti ada bencana yang lebih dahsyat lagi. Kalau saya itu dulu pernah bilang, kan adanya presidennya setelah tahun 1945 ya Mas, sejak Pak Karno. Iya kan. Nah, Pak Jokowi kan terhitung ke-7 ya. Kalau menurut pandangan apa yang saya lihat, akhir-akhir ini kan ramai Mas tentang wacana presiden 3 periode atau bahkan ada perpanjangan masa jabatan juga. Bahkan yang lebih fatal lagi ya, banyak yang menginginkan untuk Pilpres 2024 ini ditunda. Bagaimana pandangan Mas Dimas tentang ini? Apakah perlu ditunda atau memang perpanjangan 3 periode apa gimana Mas? Dua kemungkinan. Ditundanya itu bisa tertunda, bisa berganti dengan zaman kerajaan. Maksudnya karena gejolak alam. Gejolak alam itu pengaruh. Penundaan itu karena keadaan alam lingkungan yang bergejolak ini membuat suatu sistem ketatanegaraan itu tidak bisa ada perubahan pemimpin gitu loh. Jadi dua kemungkinan itu akan berganti pada sistem kepemimpinan kerajaan, juga bisa terjadi penundaan karena kejadian alam. Terus gini Mas, kalau kita pada pilihan yang kedua tadi kan ada dua kemungkinan. Yang satu mungkin karena kondisi alam akan tertunda dan berganti sistem kerajaan. Kalau sampai terjadi menjadi sistem kerajaan, berarti intinya presiden sekarang yang Pak Jokowi pegang itu akan jabatannya akan ada perpanjangan untuk jabatan. Saya ngomong Mas, soalnya berkaitan dengan inisial itu nanti berat, iya kan. Intinya aku menjelaskan tidak terlalu detail gitu kan. Intinya itu, karena yang podo karo kan ngeramal itu kan podo karo ngeramal artis teman, manusia yang diramal. Nanti kalau yang merasa mendengarkan kan kasihan. Ya lah kalau bagus, kalau enggak kan gitu. Karena saya menghindari, kalau kita meramal alam nggak masalah. Tapi kalau meramal berkaitan dengan kepribadian manusia itu mempengaruhi mentalitas bagian yang bersangkutan. Jadi saya ambil sisi tengahnya, ya itu tadi. Bisa karena penundaan karena suatu keadaan alam, bisa kembali pada sistem kerajaan. Dua kemungkinan itu nanti. Tapi kalau membicarakan nanti begini, menunjukkan sebuah presiden yang tak akan berganti ini, nah itu urusannya inisial Mas. Sekarang gini Mas, tadi kalau memang harus ditunda karena kondisi alam, Mas Dimas berarti meyakini dong kalau sebelum Pilpres ini nanti ada bencana yang lebih dahsyat lagi. Kalau saya itu dulu pernah bilang, kan adanya presidennya setelah tahun 1945 ya Mas, sejak Pak Karno. Iya kan. Nah, Pak Jokowi kan terhitung ke-7 ya. Kalau menurut pandangan apa yang saya lihat, menurut saya loh ya, itu presiden Indonesia, bukan diartikan Nusantara ya, Nusantara itu jada zaman Majapahit kan. Indonesia itu hanya sampai 7 kali. Yang presiden ke-8 nggak ada. Kalau menurut
apa yang saya lihat seperti itu. Entah itu akan penundaan atau berhenti, itu urusannya nanti. Pokoknya dua kemungkinan itu tadi. Kalau terhenti berarti kembali pada sistem kerajaan, ya kan? Iya. Kalau tertunda karena kondisi alam, gitu aja. Tapi setelah Pak Jokowi, menurut apa yang saya lihat, kayaknya nggak ada yang presiden yang ke-8. Berarti Pak Jokowi yang terakhir. Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kan aku bilang ke-7 sudah nggak ada presiden, berarti nggak ada, teman. Nggak ada lagi karena faktor alam. Bisa terjadi itu penundaan, atau bisa terjadi karena terhenti karena alam loh, maksudnya karena sistemnya gitu loh. Gitu. Jadi ya sudah itu sampai ke-7 aja, karena itu pungkasan. Angka 7 itu angka pungkasan. Apakah itu Untuk Indonesia loh, bagian dari siklus, Mas? hah? Bagian dari Ya siklus itu pemimpin. lelan orang Jawa kayak gitu. Di angka 7 itu agak luar biasa. Nah gitu. Ya misalkan 7 keajaiban dunia, ya kan, selalu ada 7 kan, hari pun ada 7, Iya. nggak ada hari ke-8. Iya tak, Mas? Jumlah hari aja ada 7, ya. Angka 7 itu angka luar biasa. Dibilang juga 7 itu pungkasan. Selebihnya ya udah lewat kan, karena Indonesia itu ya termasuk sakral gitu kan. Nah, Pak Jokowi ini entah nanti tertunda atau entah itu ada pergantian sistem. Kalau sudah pergantian sistem berarti sudah tidak memakai suatu kepemimpinan yang bersifat presiden. Sistem kerajaan, Mas, ya. Karena apa? Faktor alam. Makanya angka 7 itu angka sakral, makanya hari jumlahnya 7. Iya kan? Ini Mas ada pertanyaan dari netizen. Pencetus ajaran Hasta Brata kapan lahirnya, ditujukan untuk orang awam atau khusus pemimpin? Apakah dalam ajaran agama Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain substansi Hasta Brata juga ada? Ya, hasta itulah ya pernah saya jelaskan dulu. Hasta adalah 8, Brata adalah laku, ya kan. Dari 8 pergerakan aktivitas dari 8 elemen semesta, ya kan. Di dunia, di bumi ini ada kehidupan kan karena ada 8 elemen semesta, yaitu Surya, Condro, ya, Angkasa, Surya, Condro, Kartika, ya. Maruta, Samudra, Dahono, karo tanah. Kan jadi bahasa Indonesianya Surya, angkasa, Surya, Chandra, bintang. Chandra itu bulan, bintang, ya kan, air, api, angin, tanah. Nah, bumi ini ada kehidupan kan karena ada itu tuh, Mas. Nggak kayak, makanya di planet lain kan nggak ada, di sana nggak ada air, nggak kayak di bumi ini. Makanya terciptalah kehidupan karena ada hasta brata. Itu hasta 8 brata adalah pergerakan aktivitas. Karena ada pergerakan dari 8 elemen semesta itu, maka terciptalah kehidupan. Dan itu bisa diterapkan di dalam diri kita karena kita bagian dari mikro dari bumi ini, ya kan. Kita sama bumi itu sama, cuman kita wujudnya beda dan kita lebih kecil kan gitu. Jadi kinerjanya unsur-unsurnya sama. Nah, kita tanpa angkasa mau di bumi ini mau bertempat di mana, ya kan? Bumi tidak ada kehidupan jika tidak ada air, sama seperti kita. Bumi tidak akan bisa ada kehidupan jika nggak ada udara, ya sama seperti kita. Ya toh, Mas.
Yaitu penggambaran hasta brata itu adalah terciptanya kehidupan karena terjadi pergerakan 8 elemen semesta yang saling melengkapi. Ada pergerakan, aktivitas. Hasta brata artinya itu teman, secara hakiki ya. 8 hasta, hasta 8, brata itu laku. Artinya 8 pergerakan atau aktivitas dari 8 elemen semesta. Jadi sifatnya universal untuk bumi ini. Kan bumi ini ada kehidupan karena ada 8 itu. Coba kalau misalkan salah satu bulan dihilangi, bumi ini sudah kehilangan keseimbangan.